digarisbawahi aja, sebenarnya ini bukan perebutan ya, teman-teman. Mohon maaf sekali lagi untuk berita-berita di luar sana yang bilang kalau bahwasanya kita berebut harta antara saudara kandung dan anak angkat, itu tidak benar. Saya sih perwakilan dari keluarga sangat menyayangkan ya, kita semua keluarga sangat menyayangkan bisa terjadi seperti ini. Kita sih cuman kepengen komunikasi aja gitu dari anak-anak angkat kepada kami, terutama kepada ibu saya nih gitu, yang kakak kandungnya mama gitu. Karena kan memang sejak awal mama meninggal, itu yang di hari kedua kita adakan pertemuan, sampai hari ini itu belum ada juga pembicaraan apapun dari pihak anak angkat kepada kami. Itu aja sih yang kami pengen, komunikasi. Sebenarnya kan ini persoalan harta peninggalan almarhum Dorce. Dan kita ketahui bahwasanya almarhum ini kan tidak mempunyai anak, hanya anak angkat. Jadi kita harus berdasarkan perspektif hukum bahwasanya ahli waris yang ditinggalkan itu adalah sedarah dulu. Dilihat apakah ada yang sedarah. Rupanya ada. Jadi secara hukum, apakah anak angkat mendapatkan harta warisan? Pada prinsip tidak. Dia akan mendapatkan berdasarkan wasiat wajibah. Dan tidak lebih daripada 1/3 dari total harta setelah dihitung dengan hutang. Jadi selama ini kita lihat, kenapa ini seperti ini harus menunggu wasiat? Persoalan timbul. Sekarang kan sudah ada ahli warisnya ini. Kenapa tunggu wasiat lagi? Kalau wasiat itu kan hanya 1/3, dan barangkali itu bisa bicarakan bagus-bagus. Sehingga tadi saya sudah melakukan upaya untuk meminta klarifikasi pada mantan pengacara almarhum untuk bertanya, kenapa pada saat meninggal dia ada memberikan statement soal harta benda Ibu Dorce, terus menyangkut masalah pada tanggal 11 November 2001 dia ada menerima surat-surat. Jadi itu saya minta untuk dikembalikan. Karena ada toh ahli waris yang sedarah. Jadi kita juga jangan persepsi yang keliru terhadap masyarakat. Karena apa? Saat ini ahli waris sedarahnya ada dan masih hidup. Jadi tidak benar kalau kita menunggu wasiat. Dan juga kalau kita menunggu wasiat juga jadi persoalan. Apa yang dibuat dan siapa notarisnya? Sampai di sini kita tidak tahu siapa notarisnya. Kalau ada notarisnya, kenapa dia mendatangi ahli waris? Kenapa didiamkan nunggu sampai 40? Ada apa? Itulah makanya pihak ahli waris sedarah ini merasa bingung. Ada apa terhadap hal ini gitu? Oh enggak, sebenarnya kita bukan digarisbawahi aja. Sebenarnya ini bukan perebutan ya, teman-teman. Mohon maaf sekali lagi untuk berita-berita di luar sana yang bilang kalau bahwasanya kita berebut harta antara saudara kandung dan anak angkat, itu tidak benar. Kita hanya memperjelas saja bahwasanya di sini kami ini adalah ahli waris yang sah. Itu. Jadi anak-anak angkat kan memang sudah memakai pengacara. Sejak awal kami tidak mau sebenarnya ada seperti ini. Kita pengen ngomong baik-baik saja gitu. Cuman kan dari pihak anak angkat tidak ada komunikasinya sampai hari ini. Maka akhirnya terpaksa kami pun menunjuk abang untuk membantu kami itu, supaya semuanya tuh jelas gitu. Jadi yang menjadi hak kami tolong berikan kepada kami, yang memang udah diberikan oleh mama kepada anak-anak ya sok silahkan. Itu sih saya kurang tahu ya, kan menurut pengacaranya kan nanti sudah ada wasiat yang akan dibacakan di hari ke-40 katanya. Itu jadi kalau kita sih ya iyain aja lah gitu. Kalau emang dia mau nunggu 40 hari ya udah. Semua apapun yang berhubungan dengan mama, mulai dari dokumen-dokumen penting mama dan semua aset-aset mama itu dipegang sama pihak anak angkat. Sudah gitu mereka tidak ada komunikasi dengan kami gitu, karena sampai hari ini pun ada beberapa teman-teman mama yang menagih hutang kepada kami gitu. Jadi kan untuk membayarkan hutang-hutang tersebut otomatis kami kan membutuhkan biaya ya kan. Nah, untuk itu karena biayanya tidak sedikit gitu. Dan kami juga kan kurang paham hukum, makanya kami minta bantuan abang yang lebih mengerti untuk mendampingi kami. Walaupun Tante Amel bilang katanya udah ada catatan dari mama juga, saya juga sebenarnya punya sih catatan dari mama.
hutang waktu mama masih ada. Mama juga sempat bilang ini beberapa hutang-hutang mama, nanti kalau mama nggak ada tolong dibayarkan gitu. Tapi sampai hari ini masih ada beberapa rekan-rekan teman-temannya mama yang menagihkan hutang kepada kami, itu di luar dari list itu gitu loh. Makanya kan kami juga butuh abang yang paham hukum, bagaimana ini kita bisa menyelesaikan. Dari teman mama pun yang menghubungi kami sudah bilang coba dikonfirmasikan kepada anak angkat, karena semua apapun yang berhubungan dengan mama, mulai dari dokumen, aset-aset, semua dipegang sama anak-anak angkat gitu. Bukannya kami tidak mau membayarkan, cuman kan nilainya tidak sedikit gitu. Nilainya banyak, sementara semua aset-aset mama dipegang sama pihak anak angkat. Dan anak angkat itu tidak ada komunikasi dengan kami. Jadi kami coba untuk coba dikomunikasikan dengan pihak anak-anak. Mereka bilang anak-anak udah menjawab dan ada perencanaan mau jual aset. Ya kalau kita sih dari awal kepengennya baik-baik saja, kekeluargaan saja, komunikasikan saja dengan kami. Tidak kepengen kayak gini, cuman karena ini sudah terlanjur berjalan seperti ini, ya kalau saya apalagi sudah ada abang yang mendampingi kami, kita ikutin aja sesuai dengan alurnya aja. Kami bertikat baik aja, tapi jangan mengada-ngada soal wasiat. Ingat, wasiat itu juga perlu pembuktian. Pada saat mendiang membuat wasiat, siapa saksinya dan bagaimana mekanismenya, itu nanti jelas. Salah satu aja lebih dari sepertiga, maka cacat itu wasiatnya.